Ada nggak Pak kemungkinan dari pengalaman Bapak dulu bahwa Jakarta bisa tenggelam? Dulu kan pernah tenggelam. Ini nggak kasus Pernah, Ratu Harhari segini. waktu saya baru jadi. Cuma itu kan nggak di semua daerah Pak. Yang bawah kena. Iya. Monas kan semua kerendam. Nah, jadi waktu itu Ratu Harhari kan dia gini Pak, itu tanda ketip mungkin dikerjain orang ya. Dia Belanda ada bikin satu apa SOP lah gitu ya. Di karet kan ada Manggarai. Manggarai kan ada pintu. Manggarai pintu itu dibikin karena dia membuat kanal banjir barat. Di situ ada pintu karet. Nah, ini kan Ciliwung. Jadi dulu Belanda kenapa buang ke barat? Karena air jangan banjir istana, jangan banjir pelabuhan, kota. Ya. Belanda itu sentral banget soalnya. Waktu itu belum ada banjir kanal timur nih. Ya. Jadi Ciliwung datang, makanya di Bogor ada Katulampa, kalau ada siaga 1, ya. Lu tinggal berapa jam, mungkin 8 jam, 7 jam, hati-hati Jakarta pasti banjir. Ya, dia turun kan? Kan dia turun kan, karena nggak bisa. Makanya di situ Belanda berusaha mindahin air ke kanal banjir barat. Dia dorong ke sana. Nah, di situ dibuatlah SOP. Kalau pintu di karet ini siaga 1, berarti yang ke barat ini udah tinggi nih. Ya. Maka mau tidak mau yang di Manggarai ini harus dibuka. Kalau ini dibuka, mesti lapor istana, karena pasti istana tenggelam. Istilahnya pasti banjir ya. Nah, kenapa ini mesti dibuka? Karena kalau namanya kanal, tanggul, kalau air udah lintasi tanggul, walaupun dia baru, pasti roboh. Ini teori nih. Makanya dulu di Jakarta, kami kan baru sama Pak Jokowi. Orang PU kagak kasih tahu kami itu tentang protap ini. Udah kejadian baru gue panggil PU, gue pelajarin sendiri, gue panggil data Belanda, baru gue dapat bacaannya. Itu pun juga masih salah. Nggak perlu cerita ini. Kenapa? Karena Pak Harto tahun 80 itu bangun waduk fluid. Sayang waduk fluidnya itu udah penuh lumpur. Nggak bisa nampung lagi nih. Kayak gue beresin. Iya, saya tahu itu. Nah, terus aku bikin sodetan ke timur. Karena itu masalah lah. Ada yang bela-belain bilang saya kejem lah macam-macam lah. Termasuk penghubung di Mangga 2 semua itu mesti diberesin nih. Nah, makanya waktu zaman saya kan Jakarta banjirnya kan relatif cepat. Iya. Bisa terkondisikan lebih baik. Cuma yang saya takut sekarang di waduk fluid nih kita gali. Dia cuma tembok batako. Tanggul di Ratu Harhari saja yang begitu lebar, betul air lewat, roboh. Yang Jakarta tenggelam toh. Karena waduk fluid nggak berfungsi mesinnya. Air laut masuk nggak bisa pompa. Nggak bisa keluar. Nah, sekarang kalau air laut lagi pasang, terus lagi hujan, Katulampa lagi tinggi, ini turun nih. Jadi. Nah, terus kalau laut itu sekarang kadang-kadang kan ada istilahnya apa ya? Global warming gitu ya. Ada angin typhoon segala macam, ombak kan relatif lebih tinggi, lebih keras. Tentu Jakarta Utara masih relatif aman lah, karena kan bukan samudra kan. Tapi kalau dia tambah tinggi, tanggul yang kecil tipis ini, air laut udah melintas terus, roboh nggak? Terus. Nah, itu yang saya khawatirkan. Itu sama. Saya kemarin ngelihat, saya bilang tinggal masalah roboh. Kalau dia nggak mintas, nggak nyebrang, cuma dung, roboh. masih kita tambal, itu aja bisa roboh. Tapi masih lu bisa bilang, gue bisa tambal pakai pasir. Sama bisa tambal dalam waktu secepat itu tiba-tiba cracks gitu. Kalau dia melintas, kan semua pasir kegerus, air kan. Iya. Batu aja lobang kok. Jadi makanya saya bilang, yang kasihan rakyat miskin yang mati.